data laporan keuangan pemerintah pusat, jumlah BUMN itu ada sekitar 65, 28, ya kan separuhnya itu merugi. Paling besar Garuda Indonesia 56 triliun, kemudian Krakatau Steel 37 triliun, Waskita Karya 14 triliun, ini jalan tol Jawa terutama. Di atasnya Wijaya Karya 5 triliun, ini WUS. Jadi kalau kita naik WUS itu ya harap ingat itu ada 5 triliun. Lalu tugas Danantara ini investasi atau ngurusin yang ini. Ini karena kebijakan yang ugal-ugalan pada masa pemerintahan Jokowi. Menyebutnya gitu karena mereka dipaksa berutang melampaui kemampuannya. Ini kasus Waskita Karya karena dia ini kan perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi ini tukang disuruh menjadi investor jalan tol gitu. Jadi ya dia boncos karena dia nggak punya pengalaman. Dan antara fokus yang ngurus yang ini aja itu bisa bilangnya ekspansi. Membuat kita bertanya-tanya tugasnya itu investasi ataukah tugasnya ngurus yang sakit. Tugasnya ini lokomotif pertumbuhan atau rumah sakit. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas problem yang dihadapi oleh BUMN yang harus mengcover utang ya dari proyek kereta cepat WUSH. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya, tapi lebih untuk melihat kira-kira Danantara ya sebagai induk dari BUMN Indonesia sekarang setelah Kementerian BUMN bubar, itu apakah akan seperti impian awalnya ya menjadi sovereign wealth fund ya. Mereka ini kan digadang-gadang akan seperti SWF yang ada di Norwegia, di Cina, di Kuwait, di Arab, di Singapura gitu ya, dengan akumulasi aset dari investasi yang mencapai triliunan US dollar. Yang terkecil itu kalau di catatan GIC Private Limited Singapura itu kira-kira asetnya mencapai 800,8 miliar US dollar. Nah, Danantara Indonesia punya apa? Sementara di saat yang sama BUMN yang dikelola oleh Danantara ini adalah BUMN yang sakit, merugi. Nah, untuk membahas kira-kira bagaimana ke depan Danantara, kenapa kemudian Danantara akhirnya harus menjadi rumah sakit, bukan lagi sebagai investment manager ya, yang mewakili negara, kita akan berdiskusi kembali dengan Mas Danang Widoyoko PhD, Sekjen atau Sekretaris Jenderal dari Transparansi Internasional Indonesia. Mas Danang, Iya. soal Danantara ini, mimpinya SWF. Tapi nyatanya dia bebannya berat. Banyak sekali yang nitip, berat sekali bebannya. Nah, salah satunya tentu adalah BUMN yang sakit sebenarnya. BUMN yang merugi. Dan kita tahu banyak sekali BUMN di Indonesia yang merugi. Gambarannya bagaimana Mas, secara umum? Iya, BUMN kita ini jumlahnya banyak. Apalagi kalau melihat sampai nanti anak perusahaan dan cucu perusahaannya ini banyak kan, dan rata-rata memang kemudian tidak efisien, malah sebagian itu merugi gitu ya. Yang menjadi tidak mudah bagi publik untuk melakukan pengawasan itu karena tidak semua informasinya itu bisa diakses oleh publik gitu. Itu yang saya kira menjadi catatan. Jadi itu yang menurut saya kita mesti mencermati. Jadi Danantara itu awalnya memang benar, yang saya dengar dulu itu kan ketika digulirkan pertama kali itu kan menjadi badan pengelola investasi ya, sovereign wealth fund gitu. Dan awalnya kan hanya BUMN besar yang ditarik. Jadi saya menduga waktu itu, waktu itu menterinya masih Pak Erick Thohir dapat bebannya aja nih, gula-gulanya ditarik ke Danantara semuanya gitu ya. Ternyata semua dipindahin ke Danantara sekarang, termasuk juga BUMN yang sakit. Jadi sehingga kemudian memang tadi benar seperti Adnan katakan, ini tugasnya sangat berat. Tapi sebetulnya lebih dalam dari itu sebenarnya tugasnya apa sih Danantara ini? Kalau tugasnya nggak jelas, ini kemudian sulit bagi pengelola Danantara untuk menentukan fokusnya. Apakah fokusnya itu terus mengakumulasi modal dan meningkatkan nilai dari dana yang dikelola, ataukah menyelamatkan yang sakit-sakit, ataukah ada titipan yang lain lagi. Misalnya
investasi pengelolaan sampah ini dititipin, atau kemudian Ini masuk dalam kerangka PSN ya. PSN itu masuk ke situ. Atau kemudian yang baru lagi Koperasi Merah Putih dan Antara juga diminta ikut ngurusin minimal lewat bank-banknya ya, bank-bank Himbara, bank-bank BUMN kan berada di bawah Danantara. Nah, apakah ikut ngurusin itu gitu ya? Ini menjadi sangat tidak mudah bagi siapapun yang di Danantara karena banyak fokus. Belum lagi kemudian ataukah ya menyediakan pekerjaan bagi teman-temannya presiden. Karena ini terjadi pergeseran ya. Jadi dulu di BUMN itu kan biasanya dulu politiknya itu biasanya di level komisaris gitu. Komisaris itu banyak titipan. Sementara di direksi sebagian besar, ya mungkin ada 1-2, tapi sebagian besar itu penempatannya profesional, rekrutmennya profesional. Jadi ini. Tapi sekarang sudah bergeser gitu ya. Misalnya di Garuda yang baru itu Ganti Khairupan itu kan investasinya jadi temannya Pak Prabowo aja. Gitu ya. Saya masih ingat karena ketika saya masih mahasiswa itu di Salatiga demo-demo dulu komandan Koremnya namanya Glenny Khairupan. Jadi takut kita lah. Jadi kan kalau mahasiswa tahun 90 mesti tahu ya ini komandan Koremnya siapa, komandan Kodemnya siapa, Pangdamnya siapa gitu. Karena suatu saat kita menghadapi risiko diciduk gitu kan. Jadi kita mesti paham. Dan prestasinya ya menurut saya tidak ada di bidang transportasi kecuali menjadi sahabat setia presiden dari dulu hingga sekarang. Nah itu kan jadi tidak mudah gitu. Atau kemudian di beberapa BUMN lain isinya seperti Agrinas itu ya teman-temannya presiden karena latar belakang TNI gitu ya. Jadi Danantara ini fungsi apa lagi nih? Memberi pekerjaan buat teman-temannya presiden, memberi pekerjaan buat aktivis partai politik karena di revisi undang-undang BUMN terbaru kan nggak ada larangan bagi mereka yang berafiliasi atau pengurus partai untuk menduduki jabatan strategis di BUMN. Jadi itu yang saya kira menjadi tugas berat. Mereka sebagai penyelenggara negara dikeluarkan. Nah ya itu konsekuensinya. Atau public service. Karena itu real. PLN, Pertamina itu public service ya. Atau beberapa kereta api itu public service, pelayanan publik gitu kan. Kereta api tidak boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya karena tiket tergantung apa kata presiden gitu kan. Kalau presiden nggak beri izin, ya dia nggak bisa naikin tiket walaupun keuangannya berdarah-darah gitu. Tapi so far masih untung sih. Tetapi kan tiket itu bukan berada di tangan dia atau harga listrik bukan di tangan PLN, tapi di tangan presiden, keputusan politik itu. Nah lalu fungsi Danantara lalu di mana? Ini kalau dari awal ini menjadi tidak jelas itu akan membuat sulit. Ini bedanya dengan swasta ya. Sehingga kadang-kala kita agak sulit membandingkan BUMN dengan swasta di sektor yang sama. Karena simpel aja tugasnya swasta itu cari untung. Udah gitu aja. Sepanjang memberi untung selesai dia akan dihargai. BUMN kan enggak gitu ya. Ini yang kemudian dari awal kita melihat ada kesulitan mendefinisikan sebetulnya tugas Danantara itu apa gitu. Jadi secara umum itu jadi pertama itu ketidakjelasan dan karena ketidakjelasan itu akan kemudian berakibat kemudian tujuan yang akan dicapai apa. Lalu masuk ke pertanyaan Adnan tadi bagaimana dengan tugas menangani BUMN yang sakit gitu. Jadi kita mesti melihat nih bagaimana kondisi BUMN kita gitu. Jadi saya mengambil data dari laporan keuangan pemerintah pusat di tahun 2024. Jadi ini juga catatan juga data. Data itu tidak tersedia dan bisa diakses mudah oleh masyarakat. Kementerian BUMN itu mempublikasikan laporan konsolidasi BUMN sampai 2023. 2024 sampai sekarang nggak ada. Barangkali karena sudah bukan musim pemilu, bukan musim pemilu. Kan 2024 awal Pak Erik masih punya kans jadi wakil presiden waktu itu. Jadi cukup rapi lah ini pencaratan BUMN. Tapi setelah ini kok saya tidak melihat lagi gitu ya. Saya tunggu-tunggu sampai semalam saya cek lagi belum muncul lagi itu laporan keuangan konsolidasi BUMN hingga 2024. Jadi data terakhir 2023. Jadi terpaksa saya ngecek ke laporan keuangan pemerintah pusat. Ada peralihan dari Kementerian BUMN ke Badan
baru termasuk karena kemudian BUMN juga Enggak, di awal oleh Danantara. bisa jadi, tetapi kan ini kan laporan keuangan sampai akhir tahun 2024 mestinya harus ada. Karena masih sampai akhir 2024 kan masih kewenangan Kementerian BUMN gitu ya. Walaupun tentu saja publikasinya itu kan di pertengahan. Tapi publikasi kan sebetulnya audit publikasi mulainya kan di awal tahun ya. Jadi sebelum Danantara itu beroperasional, mestinya masih tugas Kementerian BUMN. Tapi ya kita tidak bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan nanti di Danantara bisa lebih rapi, mudah-mudahan ya. Karena ini yang menurut saya juga catatan. Kalau publik tidak bisa mengawasi, itu akan menyulitkan. Nah kita langsung masuk ke, langsung saya lompat ke ini ya. Ini BUMN yang merugi sampai di catatan tahun anggaran financial year 2024. Ini ada di data laporan keuangan pemerintah pusat, jumlah BUMN itu ada sekitar 65. Ya, ada 65, 28, ya kan separuhnya itu merugi. Paling besar yang mencatatkan kerugian itu Garuda Indonesia, maskapai kita ini 56 triliun nilainya, itu satuannya dalam juta ya, jadi 56 triliun. Ini selalu menjadi bintang nih kalau ngomong kerugian. Iya, dia jagoannya nomor 1 itu dari bawah ya. Kemudian Krakatau Steel ini juga merugi ya, Krakatau Steel 37 triliun, perusahaan yang merugi juga. Dan memang ini menjadi dilema di Krakatau Steel, perusahaan baja ya, karena memang seringkali kita tidak kompetitif menghadapi serbuan baja di internasional, terutama India ya, dari China itu yang ini tidak mudah gitu ya. Dan kemudian ini asuransi Jiwasraya belum selesai, refinancingnya masih ada beban 30 triliun. Waskita Karya 14 triliun ini jalan tol Jawa terutama. Jadi kalau kita menikmati jalan tol Jawa, termasuk saya, kita harus sadar di bawah itu bahwa kita ada utang 14 triliun yang harus ditanggung oleh Waskita Karya gitu ya. Di atasnya Wijaya Karya 5 triliun, ini WUS. Jadi kalau kita naik WUS itu ya harap ingat itu ada 5 triliun gitu ya. Terus kemudian ternyata ya ada beberapa, ini nanti kita akan diskusikan per sektor ya nanti, tapi ada cukup banyak farmasi ya, BUMN farmasi. Ada farmasi itu juga yang sangat merugi, ini Bio Farma di sini, lalu kemudian ya Perumnas juga merugi ya, cukup banyak ini yang BUMN ini. Nah lalu tugas Danantara ini investasi atau ngurusin yang ini. Karena ini tidak mudah ya ngurusi yang BUMN sakit ini gitu ya. Kalau betulannya juga sudah disuntik kemarin. Nah, keputusannya sudah disuntik sekitar 23 triliun dikucurkan gitu ya dari Danantara untuk supaya bisa terbang lagi gitu ya. Kalau mau pakai dividen BUMN yang katanya 80 triliun itu berarti sudah berkurang berapa? Oh nggak cukup, nggak nyampe 80. Nanti kita ini karena benar setorannya 80, tetapi kan harus ada penyertaan modal negara lain lagi. Jadi sebenarnya nggak nyampe 80 sebetulnya gitu angkanya. Belum lagi kalau nombok ini aja, waduh itu juga nggak akan cukup ininya. Ya tentu direstrukturisasi, memang harus direstrukturisasi gitu ya. Tetapi kan ini menjadi jadi menjadi catatan ya, mengapa kita mempertahankan perusahaan ini gitu ya. Tadi Garuda misalnya, bukankah Garuda itu kalau 23 triliun itu kan sebetulnya kalau nggak salah untuk Citylink-nya gitu kan. Oh, anak perusahaannya. Nah, bukankah mestinya yang disubsidi itu misalnya untuk orang miskin ya, untuk yang public service daerah yang terpencil misalnya terluar, terdepan, tertinggal, kira-kira kan itu yang membutuhkan gitu. Tapi Garuda kan perusahaan mahal, tiketnya aja mahal. Kalau kita beli tiket itu biasanya kan nggak mungkin Garuda bulan terakhir kalau nggak ada kan. Top of mind kalau tiket mahal ya Garuda. Garuda gitu, karena alternatif yang lebih murah itu kan ada Lion, ada Citylink, ada AirAsia dan yang lain-lain gitu kan. Termasuk Pelita ya. Pelita Air Service itu malah punya 2 itu BUMN tuh, Pelita sama di bawah Pertamina itu kan. Nah itu juga bagaimana mengatur itu kan. Apakah nanti Pelita akan digabung dengan Garuda ataukah seperti apa itu Danantara, PR Danantara gitu. Ngurusin ini aja satu Garuda aja nggak mudah gitu ya. Dan nggak selesai tampaknya. Iya sebesar itu sudah lama kan? Sudah lama semenjak
pandemi itu terungkap dan sebelumnya ada problem korupsi gitu. Walaupun sebetulnya beberapa tahun terakhir dari secara internal Garuda berbenah ya. Tentu berbenah ya karena tekanan kasus korupsi, tekanan utang memaksa direksinya itu membenahi soal internal gitu. Jadi kalau dihitung kita mengukur SMAP itu sistem manajemen anti penyuapan, mereka agaknya sudah memenuhi. Jadi Transparansi Internasional bersama Tempo ini kan kami menerbitkan rating ESG Instar ya. Nanti sesi lain kita akan diskusi bagaimana kualitas tata kelola di masing-masing perusahaan, dan Garuda sebetulnya berbenah sebetulnya. Tapi karena faktor eksternal ya, tekanan utang dan kasus korupsi itu juga ini. Tetapi apakah memang kita harus mempertahankan Garuda ini at all cost gitu ya? Itu juga menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kalau di negara lain ada yang kemudian ditutup kan? Oh, ditutup tidak masalah karena bisa disediakan oleh swasta gitu ya. Atau misalnya di Thailand ya, di Thailand kan ada Thailand, ya waktu itu merugi karena pandemi itu memukul banyak maskapai ya, akhirnya jadi merugi. Atau misalnya Perum Damri ini ternyata juga merugi gitu, walaupun ini andalan saya juga kalau ke Airfat ya. Damri ternyata merugi ini ya. Nah, ini seperti apa gitu? Apakah kita perlu masih mempertahankan Damri gitu ya? Karena banyak swasta yang sebenarnya sudah bisa mengerjakan itu. Ini kan banyak yang sebenarnya strategis sektornya dan mestinya menguntungkan ya. Kayak misalnya jualan obat, sektor kesehatan itu kan bisa. Oh, yang lainnya semua untung, swasta untung selama pandemi, kecuali BUMN. Itu kan kita anggap sebagai ceruk bisnis yang besar lah ya. Iya. Kalau ngomong sektor kesehatan, ngomong soal tadi ya transportasi, ngomong soal konstruksi segala macam ya. Oh ya. Ini kan karena ada perintah-perintah yang oleh presiden itu dianggap sebagai penugasan. Jadi itu seringkali mereka jadi boncos ya. Iya. Ini karena kebijakan yang ugal-ugalan pada masa pemerintahan Jokowi. Menyebutnya gitu karena mereka dipaksa berutang melampaui kemampuannya. Ini kasus Waskita Karya karena dia ini kan perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi ini tukang. Jadi ini tukang disuruh menjadi investor gitu kan. Suruh investor jalan tol gitu. Jadi ya dia boncos karena dia nggak punya pengalaman. Belum lagi ketika jalan tolnya jadi kena pandemi jadi nggak ada yang lewat. Atau yang farma kan karena selama masa COVID dia diminta membeli seluruh peralatan, pengadaan berbagai macam obat segala macam, dan ketika kemudian ini kan kondisi situasi pandemi ya, risetnya kan belum ada segala macam, ini semua harus dibeli, ternyata begitu berapa tahun ternyata tidak terpakai, tidak direkomendasikan lagi. Jadi ya ini seperti waktu itu selama pandemi kan saya masih ingat harga masker itu kan yang awalnya itu satu kotak itu mungkin 40-50 ribu, begitu pandemi 500 ribu. Itu pun barangnya nggak ada gitu, belum tentu ada. Jadi saya sempat masih ingat itu browsing di marketplace itu dapat yang jual aja sudah untung gitu ya. Tapi itu situasi pandemi gitu. Nah setelah pandemi lalu apa kompensasi pemerintah buat perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan tugas dan menjadi boncos gitu. Nah itu tugas pemerintah, itu tugas Danantara. Nah ini yang kemudian tidak begitu jelas lagi gitu seperti ini. Atau kemudian Bulog misalnya, Bulog ini kan pangan ya. Ini kan yang sekarang ini lagi seru-serunya Tempo ini kan. Tempo kan laporan Tempo kemarin Amran menggugat Tempo gitu kan, menggugat 100 miliar dan itu sama saja sebenarnya upaya untuk membungkam Tempo atau memantikan Tempo kan. Karena praktis kalau dimenangkan gugatan Amran langsung tutup tuh Tempo gitu kan. Nah laporan Tempo itu kan menyatakan bahwa di gudang itu benar ada, tapi kualitas berasnya menjadi persoalan gitu. Nah saya nggak tahu apakah audit BPK ini nyampe juga mengecek kualitas beras di Bulog. Kalau kualitasnya dicek bisa jadi angkanya mungkin bisa lebih besar lagi dari kerugian yang tercatat ini. Gitu. Balik ke fungsinya Danantara. Iya. Nah bayangannya kalau separuh BUMN yang dikelola Danantara itu rugi,
itu kan berarti butuh waktu untuk membenahi ya. Iya. Itu pun tidak menjamin akan sehat lagi. Iya. Karena tergantung banyak faktor lah. Iya. Nah itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Termasuk bagaimana kemudian mereka bisa berfokus untuk tadi mengkapitalisasi dana yang mereka kelola. Sehingga ini menjadi salah satu revenue baru buat negara gitu ya. Di luar pajak-pajak yang sekarang ini juga dari sudut pandang masyarakat ya banyak ketidakadilan segala macam. Nah kalau ini, nah itu yang menurut saya kita belum mendapat informasi yang memadai dari Danantara. Sebetulnya kita hanya Skenarionya seperti apa sih mereka? tidak jelas juga. Mereka lagi sibuk dengan urusan internal kan. Badan baru tentu butuh orang baru, butuh aturan baru gitu ya, butuh merumuskan job description baru segala macam, pasti lagi pusing soal internal gitu ya. Belum lagi titipannya sangat banyak dan kemudian pasti mereka pusing dengan itu. Yang saya dengar ya, strategi Danantara adalah memangkas BUMN diperkecil karena memang kalau makin banyak akan makin sulit pengawasannya, penyelesaiannya. Jadi kemungkinan saya menduga ya Akan ada banyak merger nih. di merger atau dijadikan anak perusahaan. Seperti Waskita Karya ini kan proses hendak menjadi anak usahanya, anak perusahaannya Hutama Karya. Jadi menyelesaikan utangnya nanti yang menyelesaikan adalah induknya Hutama Karya, bukan direksi Waskita gitu ya. Jadi yang saya dengar targetnya ya dari 65 itu saya nggak tahu. Ini kan laporan tahun lalu 65 ya, mungkin bisa juga kurang karena ini semua masih proses ya. Proses merger, akuisisi atau menjadikan anak gitu. Targetnya menjadi 20 gitu. Kalau 20 lebih make sense. Jadi menurut saya hanya menduga jangan-jangan mungkin target Danantara menjadikannya 20 itu suatu capaian sendiri juga ini. Jangan mikir gimana mengembangkan berapa, itu bisa pusing mereka oleh targetannya itu. Karena sampai sekarang kita belum mendengar sebetulnya informasi yang keluar kira-kira seperti apa langkah mereka gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah dapat cukup informasi kira-kira ke depan langkah-langkah mereka seperti apa gitu ya. Soalnya menyelesaikan ini aja sudah menyelesaikan mungkin sebagian dari persoalan di public service kita di Indonesia gitu ya. Ini yang jadi catatan kita bagaimana mengatasi ini. Karena sebenarnya ruang fiskal Danantara itu juga tidak cukup luas. Tadi yang saya sudah singgung ini, saya balik lagi ini. Saya cek juga. Jadi dividen BUMN ini di seluruh BUMN itu memang betul dia 80 triliun nilainya. 2023 dia nyetor 82, 2024 nyetor meningkat 86 triliun. Tapi pada saat yang sama negara juga ngeluarin duit lagi nih untuk penyertaan modal. Entah itu untuk menyelesaikan soal utang, memberi modal atau penugasan itu keluar lagi gitu. Jadi masuk dan keluar lagi. Jadi sebetulnya realnya itu nggak nyampe 50 triliun, 40 triliun itu tiap tahun sebetulnya yang didapat oleh negara dana. Ini kayak dana freshnya. Masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Keluar kantong kiri gitu. Jadi Danantara itu ngelihatnya, orang kan suka ngelihat Danantara itu BUMN ini jumlahnya nilai asetnya itu besar gitu ya. Tapi kan karena itu kan yang dikhotbahkan pemerintah juga di awal ketika mereka mau bikin Danantara ya, kan akan terkumpul aset sekian ribu triliun. Jadi total aset BUMN kita itu memang besar. Tetapi kan tidak semuanya itu produktif ya. Tidak semuanya produktif. Bahkan kasarnya ini sebagian asetnya busuk gitu. Jadi makanya kemudian returnnya itu rendah. Jadi saya baik lagi ini. Jadi ini yang dikampanyekan kadang-kadang ketika Danantara dibentuk kita akan memiliki aset yang besar gitu. Nah ini saya gunakan data ini dari LKPP ya. Ini ada berapa versi Mas ya laporan yang angka yang bisa didapat dari laporan konsolidasi BUMN. Nah yang saya dapat ini dari laporan BPK, laporan Kementerian Keuangan di laporan keuangan pemerintah pusat. 2020 itu 9.000 triliun, 2024 itu 12.000 triliun. Itu Asetnya. itu total aset BUMN gitu. Jadi memang besar asetnya, bayangin 12.000 triliun nilainya. Tetapi itu kan memang kalau aset besar itu kan kira-kira ya ini kalau kita punya uang katakanlah 12 juta itu kalau kita putar itu dapat berapa gitu ya ininya. Nah kemudian saya cek return on assetnya sebetulnya.
pengembalian dari asetnya. Jadi 2020 itu rendah sekali karena masih COVID ya, 0,07%. 2021 itu 1,7, kemudian 2023 gitu, 2023 itu ya sekitar 3% gitu. Dari yang tadi. Dari total seluruh aset. Jadi sebenarnya tidak banyak. Nah, kalau diperinci lagi sebetulnya siapa saja mereka yang nyumbang aset, yang nyumbang modal besar ini, sebetulnya ya itu aja. Nomor 1 itu Bank Mandiri 2024 sebagai 2024 ya, Bank RI nomor 1, disusul Bank Mandiri, lalu Main ID, Pertamina, Telkom dan seterusnya ya. 2023 BRI yang juara menyetor dividen gitu ya. Jadi makanya tentiumnya banyak ya BRI itu ya. Iya, karena mereka ini ya, mereka menyetor dividen dalam jumlah besar gitu ya. Jadi ini yang menurut saya membuat perbankan itu andalan bagi ini, karena kemudian sumbangannya sangat besar ya. Yang besar itu ya Pertamina, Telkom ya, BRI, PLN. Secara sederhana dari 12.000 triliun aset tadi, dia itu hanya menghasilkan 80 triliun. Iya, kecil itu sebetulnya. Ya itu yang tadi disebut 3%. Iya, kecil. Sebenarnya kecil sekali sebetulnya. Berarti aset itu kecil. yang disebut dan dihitung sebagai aset total tadi, itu sebenarnya sebagian besar tidak bisa menghasilkan lagi sudah bisa menghasilkan ini. Karena sebagian tadi merugi, itu kan sebagian merugi. Jadi kalau fokus sebetulnya dan antara fokus yang ngurus yang ini aja itu bisa bilangnya ekspansi, bagaimana memutar duit ini gitu kan. Sementara kalau ikut ngitung yang tadi 28 yang merugi itu ya itu tambah kerjaan dan itu ya itu membuat kita bertanya-tanya, tugasnya itu investasi ataukah tugasnya ngurusi yang sakit. Tugasnya ini lokomotif pertumbuhan atau rumah sakit, kira-kira gitu kan. Kalau pertumbuhan itu kan bilang kecepatan, kalau rumah sakit ini kapan sehatnya, kan kira-kira seperti itu ini. Betul. Dan ternyata hari-hari ini ya bebannya jadi rumah sakit kan. Tadi itu Garuda, lalu kemudian yang lain-lain termasuk Koperasi Merah Putih, kemudian ngurus sampah segala macam, itu jadi belum lagi PSN lainnya. PSN lainnya yang kemungkinan besar akan dititipi. Mungkin dari sisi modal harus keluar banyak. Dan returnnya juga karena public service mungkin ya sebagian ya. Sampah itu kan sebetulnya lebih ke public service sebetulnya, karena itu juga begini. Kenapa sampah itu sampai diurus pemerintah pusat gitu loh? Karena problemnya terlalu besar investasinya kalau diurus oleh Pemda. Jadi Pemda itu ini topik berbeda, tapi ini jadi Pemda itu tidak punya cukup kapasitas misalnya kabupaten kota gitu ya, satu kabupaten kota untuk mengelola sampah. Misalnya begini, Tangsel ini kan tempat pembuangan akhirnya itu sudah penuh gitu kan. Pandeglang akhirnya. Bukan, kan awalnya di dekat BSD ini kan, di yang siap hari kita mencium baunya. Ya itu unik karena BSD ini perumahan mewah, mahal gitu ya. Tapi ada saya berobatkan di BSD yang kena sampah, bau sampah. Apalagi kalau pas hujan gitu, tersiksa di sana, jadi nilainya jatuh itu ya. Dan karena kemudian tidak cukup lagi tempatnya, lalu bingung mencari buangnya di mana gitu. Jadi membuangnya itu untuk membuang sampah itu baru dibuang saja, belum diolah gitu kan. Nah untuk mengolahnya itu kan ongkos lagi gitu kan. Ongkos karena harus investasi membuat insinerator atau mesin untuk mengolah sampah. Belum lagi masalahnya itu belum dipilah gitu. Jadi semua ditumpuk, semuanya diolah di tempat pembuangan akhir gitu. Nah untuk mengolah itu tidak cukup biayanya, tidak di luar kapasitas Pemda untuk mengolah itu, kecuali Jakarta ya. Jakarta kemarin sudah berhasil menyelesaikan pengolahan sampah di Rorotan. Selain juga punya di Pulau Gebang gitu ya. Tapi itu terlalu mahal buat kabupaten kota gitu, sehingga harusnya itu memang harus bersama-sama beberapa kabupaten kota untuk membuat itu, atau akhirnya pemerintah pusat yang harus turun tangan. Makanya kemudian jadi Danantara. Jadi Danantara yang harus masuk. Tapi ini kan ada perubahan besar sebetulnya mindset untuk mengolah sampah ini. Karena mindsetnya itu harus yang besar. Dikelola yang besar agar kemudian karena
outputnya itu harus dipatok ke energi listrik gitu ya. Jadi harus besar lalu kemudian harus listrik. Padahal pada akhirnya untuk menghasilkan listrik itu ongkosnya mahal. PLN harus menjual lebih murah gitu kan. Harga PLN lebih murah daripada harga produksi. Padahal outputnya tuh bermacam-macam sampah itu. Jangan dipaksakan jadi energi gitu ya. Ini yang kesalahan kita. Yang berikutnya adalah pengolahan sampah itu harusnya tidak harus besar. Justru yang diperbanyak adalah pengolahan sampah di masing-masing di level rumah tangga, RT dan RW. Desentralisasi gitu ya. Kalau desentralisasi berhasil itu pengolahan akhirnya tidak perlu besar-besar lagi. Nah ini kemudian akan menjadi catatan ini, menjadi masalah. Kalau nanti pengolahan sampah PLTSA-nya itu sudah terbentuk gitu ya, kan harus diolah semuanya. Maksudnya dia ngolah semua sampah Indonesia. Nah itu kemudian, kalau kemudian masyarakatnya berhasil mengolah sendiri, inputnya nggak cukup. Nah Pemda harus bayar nanti, tetap harus bayar. Makanya itu menjadi disinsentif, makanya masyarakatnya tidak akan dorong untuk mengolah sampah di rumah tangga atau di RT. Sudah dibereskan karena tunggu di sana. Karena kalau inputnya nggak masuk, dia nggak akan bisa jalan ke mesinnya. Itu menjadi problematik sebetulnya dari sisi pengolahan yang berawal dari cara pandang bahwa sampah itu harus diolah dalam skala besar oleh negara gitu ya. Ini yang kemudian cara pandang itu berakibat sampahnya menjadi persoalan. Nah ini akan, kalaupun Danantara berhasil membiayai itu, PR-nya nanti bebannya di APBD. Karena tipping fee-nya harus meningkat. Tipping fee itu kan sebetulnya ongkos untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan ini. Kalau targetnya tidak terpenuhi, investor PLTSA ini akan mengecas APBD, nambah lagi gitu ya. Jadi selain juga ngecas ke PLN kan, tetap harus dibeli ini listrik yang diproduksi. Seperti Palija di Jakarta waktu megang. Iya, privatisasi air itu ya. Jadi masyarakatnya tetap harus bayar, Pemdanya juga harus bayar juga. Ini yang ini. Nah ini yang menurut saya memang harus kita cermati. Ini makanya kemudian karena ketidakjelasan tugas Danantara ini kemudian membuat Danantara itu menjadi potensi menjadikan sumber rente gitu ya. Rente itu apa? Secara definisi itu rente itu sebetulnya adalah keuntungan yang didapat yang melampaui sebetulnya keuntungan yang didapat melalui cara berbisnis yang wajar gitu ya. Jadi bisnisnya rente misalnya dulu pada masa Soeharto karena menjadikan pahlawan kita, karena Soeharto jangan pahlawan kita perlu mengingat lagi dosa-dosanya di masa lalu misalnya. Rente di cengkeh waktu itu BPBC. Jadi ngumpulin semua petani cengkeh harus dijual ke BPBC. Pabrik rokok harus beli cengkeh dari BPBC gitu. Modalnya cuma kertas, untungnya luar biasa, Tommy, itu rente. Jadi kalau cuma kertas kan harganya berapa sih kertas sih, tapi karena rente keuntungannya luar biasa. Jadi keuntungan luar biasa yang melampaui dari proses bisnis yang keuntungan yang didapat secara normal gitu. Nah ini akan membuat Danantara tanpa pengawasan itu akan menjadi sumber rente. Resiko pertama yang kita lihat sampah ini tadi. Siapapun investor sampahnya ini, itu akan luar biasa ini untungnya. Karena apa? Karena PLN pasti beli produksi listriknya, dan juga kalau produksi sampahnya di luar target, Pemdanya yang harus membayar ke investor sampah ini. Gitu. Jadi ini yang menjadikan ini rente. Lalu kemudian sumber rente lain misalnya Koperasi Merah Putih ini. Koperasi Merah Putih ini juga berisiko kalau didanai oleh bank-bank BUMN, kalau ini penugasan dari pemerintah kan. Kalau presiden sudah memberikan perintah ya harus jalan nih bank-bank BUMN ini. Disapa pengurus-pengurus koperasinya. Nah sementara mereka nggak bisa menjamin sebetulnya. Kalau proses bisnis yang wajar sebelum katakanlah Mandiri BNI mengucurkan uang bagi rekan-rekan yang mengalami mengurus KPR dulu, rumitnya kita gitu kan. Capek banget kita ditolak berkali-kali kan. Due diligence ketat sekali nih kalau kita mengajukan KPR kan. Pengalaman saya dan beberapa teman dulu tuh kan mengajukan mesti ada risiko ditolak gitu kan. Apalagi aktivis LSM ya. Waduh, kita ini waktu itu aktivis LSM tuh saya dan Nathan dulu di ICW itu dicurigai kan ini beresiko tinggi ya. Artinya kalau ngeplang itu susah untuk ditarik gitu kan. Dan itu dicek, ditelepon kantornya, bener enggak ini Bapak ini bekerja di sini, bener enggak gajinya sekian gitu kan. Belum lagi aktivis LSM itu tidak dikategorikan sebagai pekerjaan. Nah itu pasti akan seketat itu due diligence-nya.
Nah, apakah due diligence untuk mendapat KPR itu juga seketat untuk pengucuran dana bantuan untuk operasi merah putih? Nah, itu yang menurut saya Danantara dan bank-bank BUMN harus dituntut sampai ke situ gitu, bahwa untuk memastikan kreditnya itu tidak macet, tidak menjadi rente, itu harus ada due diligence yang ketat gitu ya. Yang agak yang agak riskan itu kan karena bank dia kan bersinggungan dengan para nasabah ya. Iya, uang publik, uang investor. Uang di situ Iya, uang investor itu kan basisnya kepercayaan masyarakat. Sekali mereka nggak percaya kan bisa saja kemudian bergeser ke bank lain. Iya, Dan itu bisa menimbulkan misalnya dampaknya dampaknya ke sektor keuangan gitu. Ingat loh, ini bank BUMN ini. Ini bank BUMN yang bank terbesar di Indonesia itu kan BRI, disusul yang swasta BCA, Mandiri, BNI. BTN gitu, yang lainnya ya di bawah lah swasta yang lain. Kalau kita masih ingat yang namanya Bank Senturi itu kan kecil. Dampaknya seheboh itu ketika ada ketika ada problem gitu ya. Nah, kalau ada apa-apa dengan Mandiri, BRI, BNI, dampaknya ke sektor finansial kita gitu ya, sangat besar. Puncak gempanya itu akan sangat dahsyat gitu. Makanya itu harus memastikan Danantara harus ketat. Nah, apakah kemudian Danantara misalnya sebelum mengucurkan ke Koperasi Merah Putih mensyaratkan misalnya Koperasi Merah Putih ini mengadopsi sistem manajemen anti penyuapan gitu ya, seperti teman-teman visi integritas gitu ya. Bolehlah itu dikucurin gitu kan, tapi saya nggak yakin juga ini untuk mendirikan aja belum tercapai targetnya nih. Karena ini kan dari top down ya, dari pusat dipaksakan sampai ke daerah gitu ya, dan due diligence-nya saya khawatir ini jangankan due diligence, memenuhi syarat mendirikan aja belum mencapai target ini. Termasuk pengurusnya harus di due diligence kan. Nah, itu juga menjadi dari komisaris direksi bank kan OJK tuh ya. OJK ketat sekali dan banyak yang nggak lolos gitu kan. Kemarin kalau nggak salah saya kurang tahu persis ya, ada influencer yang di satu BPD bank milik Pemda nggak lolos. Tidak jelas kirinya apa, 2 orang. Tapi saya kabarnya OJK nggak lolos di OJK-nya gitu ya. Jadi seketat itu OJK gitu untuk sektor perbankan gitu. Nah, apakah kemudian untuk pengucuran kredit bagi Koperasi Merah Putih juga seketat itu? Apakah pengucuran kredit untuk proyek strategis nasional juga seketat itu persyaratannya? Ini yang saya kira menjadi ini. Jadi itu yang saya kira menjadi PR penting. Di samping juga sebetulnya kalau kita lihat, karena keterbatasan modal yang dikelola oleh Danantara, jadi Danantara itu modelnya kecil, paling itu 40 triliun tiap tahun. Ya, meskipun tadi ya bayangan asetnya 12 ya itu di atas kertas dan sebagian juga itu bermasalah atau busuk atau kemudian tidak produktif gitu ya. Makanya kemudian Danantara harus mencari sumber-sumber lain gitu ya. Dia kerjasama dengan investor-investor internasional yang kita bisa lihat. Jadi teman-teman Selios dan ICW itu membuat Danantara Monitor kalau nggak salah, itu mengawasi proyek-proyek Danantara termasuk sumber-sumber pendanaannya gitu ya. Ada sumber pendanaan baru namanya Patriot Bond. Nah, ini malah para konglomerat ini kan. Konglomerat beli. Harus beli dengan rate 2% ya. Jadi kalau beli surat utang di surat utang negara rate-nya 6%, tapi kalau konglomerat surat utang harus 2%. Tapi saya kira tidak seluruh konglomerat ini kan, hanya sebagian aja yang ditarget diwajibkan membeli Patriot Bond gitu ya. Ini yang saya kira kita harus kalau kemudian seandainya ya quote and quote diwajibkan hanya arbitrer, hanya suka-suka yang punya kekuasaan. Kalau seharusnya konglomerat membeli Patriot Bond itu ditetapkan dalam bentuk pajak misalnya, kita dukung karena pasti kalau aturan pajak semua kena, semua kena sebetulnya, semua kena, transparan kan, semua juga kena, siapapun akan kena. Ini kan enggak gitu kan, ini kan bukan aturan pajak, ini hanya didorong untuk membeli, dan pasti investor biasa kita juga akan beli Patriot Bond lah, kita belinya juga SBN, surat berharga negara, sukuk pemerintah gitu kan, karena itu 6% jelas kok, itu resmi 6% gitu kan. Surat utang negara itu jelas itunya. Ngapain juga kita beli Patriot Bond yang 2% ini ya kan?
nggak make sense itu, nggak mungkin kan, pilihan rasional kita nggak mungkin orang beli ada. Kecuali utang yang pendekatannya B2B ya, government to government ya. Oh ya, G2G itu kan memang bunganya kecil, tapi itu kan di global juga bunganya rendah. Betul. Di kita aja suku bunga tinggi, tapi di banyak negara di global itu kan rate bunganya itu memang 2-3%, kira-kira seperti itu. Atau kemarin perbedaannya yang WUS, kita balik ke WUS itu kan Cina menerapkan 2%, tapi awalnya lebih murah, sementara Jepang lebih mahal, tapi bunganya cuma 0,5% waktu itu. Dia minta 0,5%. Tapi itu kan sebetulnya ada di balik bunganya murah mesti ada banyak persyaratan-persyaratan lain. Teknologinya harus dari mereka, peralatannya, teknisinya semua harus dari mereka, dan itu pasti ada plus-plusnya di balik bunga yang murah gitu ya. Sementara kalau Danantara pun itu harus dibeli dengan harga murah, yaitu pendekatan kekuasaan menurut saya, dan itu tidak sustain. Dan memang itu mungkin Danantara juga butuh itu ya untuk mengelola itu gitu ya, karena ini harus dikembalikan. Tetapi fungsi kita adalah memastikan sebetulnya Danantara menginvestasikan uang yang dikelola itu ke tempat yang benar lah, memastikan ini dikelola ke perusahaan, ke proyek-proyek yang sebetulnya memberikan keuntungan. Jangan sampai ini menjadi sumber inti gitu ya. Jadi mereka yang dekat dengan kekuasaan lalu didanai oleh Danantara. Ini kekhawatirannya di situ. Itu penyakit kita ya. Akan kembali lagi nih. Saya khawatir ini bisa kembali lagi dengan Danantara ininya. Oke, inilah yang juga jadi concern beberapa penasehat yang sempat mau menjadi penasehat Danantara ya. Iya. Yang mengundang dari dari luar negeri internasional itu akhirnya juga mereka melihat mungkin ada resiko yang tidak bisa dikelola sehingga yang mereka memilih untuk tidak lagi bergabung ya. Iya, lihat resiko developan BUMN yang sakit nantinya udah ini gimana menyelesaikan itu gitu ya. Dan nggak boleh diprivatisasi loh. Iya. Nggak boleh dilikuidasi atau privatisasi karena itu urusannya panjang. Kalau privatisasi kan harus ke DPR segala macam. Jadi resikonya panjang gitu, keuangan negara segala macam itu panjang, prosesnya panjang. Jadi dan kemudian jadi konsultan penasihat barang panas ini sebetulnya kan. Jadi makanya tidak banyak yang tertarik. Itu pasti akan mengancam reputasi mereka. Oh iya, kecuali yang investor yang memang berkepentingan mendapatkan pendanaan dari Danantara itu pasti tertarik untuk terlibat dalam Danantara ini ya. Oke Mas Danang, ini kita sudah panjang lebar membahas soal Danantara, apakah dia digadang-gadang memang akan menjadi SWF gitu ya, atau justru menjadi juru selamat dari para pesakitan ya, yang listnya itu tadi sudah kita lihat, sahabat integritas semua. Faktanya BUMN kita banyak yang sakit, alih-alih dimatikan gitu ya, kalau sakit ya sudahlah. Karena namanya bisnis kan sederhana ya, kalau sakit ya sudah selesai gitu. Nanti kita cari model bisnis baru yang mungkin lebih menguntungkan. Tapi dalam konteks ini akhirnya Danantara juga yang harus membenahi. Mereka juga banyak sekali beban-beban politik ya, termasuk program-program ambisius dari Prabowo. Termasuk tadi di dalamnya adalah soal Koperasi Merah Putih. Nah, apakah akan survive? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti tantangannya sangat berat, baik tantangan politik, tantangan ekonomi sendiri, fiskal, ya finansial, yang itu mungkin akan menjerat Danantara sebagai institusi yang bisa jadi gagal menjalankan misi utamanya, yaitu menjadi SWF bagi Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.